Oke, baik, selamat malam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mungkin sebelum saya mempresentasikan materi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devrensia Apriliani Kasih dengan NIM 211064008 dari jurusan Statistika. Baik, sebelum masuk ke analisis sistem dari aplikasinya, mungkin terlebih dahulu kita melihat apa itu analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analisis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Sistem analisis biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain. Sistem desain adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Hasil dari sistem desain merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Teknik dari sistem desain ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula. Mari kita lihat sama-sama kira-kira aplikasi apa yang akan kita analisis. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan analisis sistem untuk sebuah aplikasi yaitu Spotify. Dengan linknya yaitu seperti yang tertera pada slide ini dan dapat diakses melalui Google atau dapat di-download di Play Store atau App Store. Mari kita lihat aplikasi Spotify itu apa sebelum kita menganalisis sistem dari aplikasi tersebut. Spotify adalah salah satu aplikasi layanan streaming musik secara digital, mulai dari lagu lokal sampai dengan lagu internasional pun ada di dalamnya. Dari analisis yang akan dilakukan, terdapat dua kategori yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama yaitu dari segi konsumen yang paham IT dan juga dari konsumen yang tidak paham IT. Yang pertama, kita akan melihat analisis sistem dari konsumen yang tidak paham IT. Berikut merupakan analisis sistem yang diberikan atau dari seseorang yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang IT. Yang pertama, fungsi utama. Spotify adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik secara streaming. Pengguna dapat mencari lagu, membuat daftar putar, mengikuti artis favorit, dan menemukan musik baru. Yang berikut antarmuka pengguna. Spotify memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah menjelajahi musik, mencari lagu berdasarkan genre atau judul, serta membuat dan mengelola daftar putar pribadi. Yang ketiga, kemudahan akses. Spotify dapat diakses melalui aplikasi seluler di smartphone atau tablet, serta melalui aplikasi desktop di komputer. Ini memberikan akses mudah ke musik dimanapun pengguna berada. Yang berikut fitur rekomendasi. Spotify menyediakan fitur rekomendasi musik yang membuat pengguna menemukan lagu-lagu baru berdasarkan preferensi musik mereka. Fitur ini membantu memperluas cakupan musik yang diminati oleh pengguna. Selanjutnya yaitu mode offline. Spotify memungkinkan pengguna untuk mengunduh lagu dan daftar putar ke perangkat mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik tanpa koneksi internet saat mereka berada di tempat yang tidak ada jaringan seperti saat bepergian. Yang berikut, integrasi sosial. Spotify memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman mereka melalui integrasi dengan platform media sosial. Pengguna dapat berbagi lagu, daftar putar, dan aktivitas musik mereka
dengan teman-teman mereka. Dan yang terakhir yaitu model langganan. Spotify menawarkan model bisnis freemium di mana pengguna dapat menggunakan layanan dasar secara gratis dengan iklan yang ditampilkan di antara lagu-lagu. Mereka juga menawarkan langganan freemium yang memungkinkan pengguna menikmati layanan tanpa iklan, dan dengan fitur tambahan seperti mode offline dan kualitas audio yang lebih baik. Beberapa solusi yang dapat diperhatikan dalam pengembangan Spotify dari perspektif konsumen yang tidak paham IT adalah sebagai berikut. Yang pertama, antarmuka pengguna yang sederhana. Spotify dapat terus memperbaiki antarmuka pengguna dengan menyederhanakan navigasi, menampilkan instruksi yang jelas, dan memastikan tampilan yang intuitif. Hal ini akan membantu konsumen yang tidak paham IT untuk dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur aplikasi Spotify. Yang kedua, fitur pencarian yang mudah dipahami. Spotify dapat meningkatkan fitur pencarian dengan menyediakan saran otomatis saat pengguna mengetik, serta menyediakan opsi filter atau pengelompokan hasil pencarian agar pengguna dapat menemukan musik dengan lebih cepat. Menyediakan panduan singkat dengan cara menggunakan fitur pencarian juga dapat membantu konsumen yang tidak paham IT. Yang ketiga, rekomendasi yang jelas. Spotify dapat menyajikan rekomendasi musik yang lebih mudah dipahami oleh konsumen yang tidak memiliki latar belakang IT, memberikan penjelasan singkat tentang alasan di balik rekomendasi tertentu, atau menyediakan opsi untuk menyesuaikan preferensi rekomendasi akan membantu konsumen memahami mengapa mereka menerima rekomendasi tersebut. Yang keempat, bantuan dan dukungan yang mudah diakses. Spotify dapat memperbaiki bantuan dan dukungan yang tersedia bagi konsumen yang mengalami masalah atau kesulitan, menyediakan panduan langkah demi langkah, tutorial video, atau basis pengetahuan yang mudah diakses dapat membantu konsumen menyelesaikan masalah atau menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Berikut notifikasi dan pesan yang jelas. Spotify dapat meningkatkan komunikasi dengan konsumen yang tidak paham IT melalui notifikasi dan pesan yang lebih jelas dan mudah dipahami, menghindari penggunaan terminologi teknis yang rumit, dan menyajikan informasi dengan gaya bahasa yang sederhana dapat membantu konsumen memahami pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, tutorial dan panduan pengguna. Spotify dapat menyediakan tutorial dan panduan pengguna yang mudah diakses dan dipahami oleh konsumen yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Panduan langkah demi langkah yang menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur kunci Spotify akan membantu konsumen memaksimalkan pengalaman pengguna mereka. Yang kedua, analisis sistem aplikasi Spotify sebagai konsumen yang paham IT. Yang pertama, arsitektur dan infrastruktur. Spotify menggunakan arsitektur berbasis microservice yang memungkinkan skalabilitas dan kinerja yang tinggi. Mereka menggunakan teknologi cloud untuk menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan elastis, memungkinkan pengelolaan lalu lintas yang tinggi dan pemulihan yang cepat dalam kasus kegagalan. Yang kedua, streaming audio. Spotify menggunakan teknologi streaming audio yang canggih untuk memberikan pengalaman mendengar yang lancar. Mereka menggunakan kode kompresi seperti OGG Vorbis untuk mengirimkan audio berkualitas tinggi dengan ukuran file yang lebih kecil, mengoptimalkan penggunaan bandwidth yang mengurangi waktu briefing. Yang ketiga, algoritma rekomendasi. Spotify menggunakan algoritma cerdas untuk memberikan rekomendasi musik yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Algoritma ini memanfaatkan teknik pembelajaran mesin dan analisis data besar untuk memahami preferensi musik pengguna, pola dengar, dan preferensi terkini dalam rangka memberikan rekomendasi yang relevan. Yang berikut, keamanan dan privasi.
Spotify memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna. Mereka menerapkan enkripsi data dalam perjalanan atau in transit, menggunakan protokol HTTPS, dan perlindungan data istimewa pada penyimpanan mereka. Selain itu, Spotify juga menyediakan kontrol privasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola pengaturan privasi mereka. Yang berikut, integrasi eksternal. Spotify terintegrasi dengan berbagai layanan eksternal, seperti Facebook, untuk memungkinkan pengguna terhubung dengan teman-teman mereka. Integrasi ini membutuhkan pengelolaan akses API, autentikasi pengguna, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan yang terkait dengan integrasi eksternal. Pemantauan kinerja. Spotify menggunakan alat pemantauan dan analisis kinerja untuk memonitor kinerja sistem secara real-time. Mereka dapat memantau latensi jaringan, penggunaan sumber daya, dan ketersediaan layanan untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan pemulihan yang cepat. Dan yang terakhir, pengembangan aplikasi. Spotify menyediakan API public yang memungkinkan pengembangan pihak ketiga membangun aplikasi dan layanan yang terintegrasi dengan platform Spotify. API ini memberikan kesempatan bagi pengembang untuk memanfaatkan data, musik, pemutaran, dan fitur-fitur lain dari Spotify.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan terkait analisis sistem dari aplikasi Spotify. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena masih sangat kurang pengetahuan dan sumber literasi dari saya sendiri. Karena itu saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.